Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh para peserta kajian Ba'da subuh pagi ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bermajelis ilmu bersama Al-Hasani. Dan satu kebanggaan bagi saya bisa berkumpul dan bersilaturahmi bersama orang-orang pilihan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai disiplin ilmu. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah melalui Al-Quran ini. Kita melangkah kepada acara inti, yaitu uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 200, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini pendamping beliau adalah Bapak Ahyunal Khairi SH. Terlebih dahulu kita sapa guru besar kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu sehat, bahagia. Amin, amin. Begitu juga Assalamualaikum Ustaz Rasani ya. Datu Ahyunal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Datu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sepertinya sudah siap ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani untuk menyampaikan uraiannya. Baik, Pak Rata, sebentar Pak Rata. Ya. Nanti screenshotnya kan dulu ya. Nanti setelah diberi kesempatan Pak Rata baru screenshot. Baik, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Belum direkam ya. Alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita yang tak pernah berhentinya. Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita, terutama pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini. Allah masih berikan kepada kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Alhamdulillah, kita Allah berikan, Allah kurniakan agama Islam. Kemudian Allah berikan kita juga nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita punya energi untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Kita sanggup melaksanakan sholat, kita mampu melaksanakan ibadah puasa, dan kita tidak berat hati kita menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah. Itu berkat iman yang ada pada diri kita. Kemudian kita juga dengan ringan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kita sudah tidak tertarik lagi dengan judi, kita sudah tertarik dengan minum khamar, dan kita malah benci perbuatan-perbuatan maksiat. Itu berkat iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sempurna. Kaki kita bisa melangkah, mata kita bisa melihat, mulut kita bisa berkata-kata dengan baik. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diberikan nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita punya banyak waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Waktu-waktu yang ada bagi kita hanyalah waktu-waktu beribadah. Semua aktivitas kita usahakan ada nilai ibadah. Sekalipun seolah-olah perbuatan dunia, makan. Kita makan, kita niatkan biar kita punya energi dan kita bisa sholat, bisa melangkah ke masjid. Kita tidur, biar kita istirahat, seakan-akan perbuatan dunia, tapi kita niatkan untuk bangun tidur segar, kita ibadah lagi. Kita mencari nafkah agar kita bisa beribadah kepada Allah. Kita punya mobil kita bawa ke masjid. Kita bawa ke rumah panti asuhan. Kita punya harta sebagian kita sisihkan ke Allah. Jadi perbuatan kita, kegiatan kita sehari-hari
Bahkan hembusan napas kita pun bernilai ibadah. Kemudian pagi ini yang sangat istimewa sekali adalah kita masih Allah berikan mencintai Al-Quran dan punya waktu untuk mentadaburi. Ada orang yang senang dengan Quran tapi nggak punya waktu, akhirnya rasa senangnya hilang. Kita alhamdulillah sampai pagi ini masih ada waktu bagi kita untuk mentadaburi Al-Quran, untuk bersama Al-Quran. Menjadikan Al-Quran adalah sahabat sejati kita. Begitu kita bangun tidur, maka yang ada dalam pikiran kita, saya baca Quran dulu, saya mempelajari Al-Quran dulu, saya memahami Al-Quran. Begitu bangun, Al-Quran itu terbayang. Begitu mau tidur pun, kapan besok pagi saya Al-Quran lagi. Setiap saat kita memikirkan Al-Quran. Mudah-mudahan rasa cinta ini kepada Quran membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dan rasa cinta kita pada Al-Quran kita bawa mati. Kita tidak akan pernah bosan bersama Al-Quran. Walaupun yang dibahas ayat itu aja, nggak akan pernah bosan. Sekalipun sampai 1 juta kali kita membaca surat Al-Fatihah, tidak akan pernah rasa bosan bagi diri kita. Sama dengan kita makan. Makan nggak pernah bosan. Kalau orang mengatakan bosan makan, maka dia nggak perlu hidup lagi. Itu untuk fisik. Nah, untuk jiwa, Al-Quran tidak akan pernah bosan. Kalau ada orang yang mengatakan saya udah bosan dengan Quran, percayalah, dia sedang bermasalah. Kita tekan pernah bosan, maka kita punya jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan lagi dengan Quran. Sampai kapan kita bersama Quran? Sampai kita dipanggil oleh Allah. Dan sampai ke surganya Allah. Di surga kita nanti akan ketemu dengan Al-Quran kembali. Selawat, beri salam, tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia, makhluk yang mulia, yang pernah Allah kirimkan ke muka bumi ini. Beliau adalah uswatun hasanah kita, role model kita, contoh teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang keluarga, kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang bapak, bagaimana beliau sebagai seorang paman, kakek, bagaimana beliau sebagai seorang tetangga, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai pelan, dan bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Beliau pemimpin, apa kata beliau yang terkenal sekali? Kalau satu negeri yang kupimpin, di sana banyak malapetaka, banyak musibah, maka akulah orang pertama yang merasakannya. Tapi kalau di satu negeri yang kupimpin, banyak karunia Allah, banyak nikmat, banyak kesuksesan, banyak panen, maka akulah orang terakhir yang merasakan. Itulah beliau sebagai seorang pemimpin. Dan kita berharap kelak nanti dia berhisab, berjumpa dengan beliau, sang idola kita, sang kekasih kita, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat, dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga kita juga bermohon, berdoa kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah. Tetanggakan kami dengan beliau, orang yang sangat kami cintai. Bukankah kau berjanji, kau akan mempertemukan, mensatukan orang-orang yang saling mencintai. Tidak mencintai Rasulullah. Nah, bukti kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Al-Quran. Karena beliau tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan warisan, beliau tidak meninggalkan apapun. Yang beliau tinggalkan hanya Al-Quran dan hadis yang bisa kita dapati sampai saat ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Pak Datuk Ayunal. Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Berapa usia Pak Datuk sekarang nih? Masuk 69, Buya. 69. Nggak ada apa kendala dalam usia Pak Datuk ya? Insya Allah, Buya, mudah-mudahan. Ada orang yang belum 60, saya udah tua Pak Ustadz. Pak Datuk aja 69. Merasa tua nggak bersama Quran Pak Datuk? Enggak ya? Enggak, enggak, Buya. Ini malah merasa tambah muda, Buya. Malah merasa muda terus saya bersama Quran. Ya. Memang kelihatannya muda Pak Datuk. Saya pikir tadi umur Pak Datuk ini 35 ya. Pak Datuk kapan masuk Al-Sani ini? Januari, 27 Januari, Buya. Nah, siapa yang ngajak? Yang ngajak kakanda nenek, Oh, nenek. Adinda Reni, Adinda Upi. Nenek sekarang di mana nih? Udah lama nggak masuk saya lihat. Ada, Buya, ada. Mungkin kadang-kadang kondisi udah malu lah, udah
Saya 69 kan, nenek udah 72 itu. Ya biasanya nenek bertanya itu rajin tuh. Buya, ulang Iya. lagi. Sekarang udah lama kedengaran suara nenek ini. Salam sama nenek nanti ya. Iya Buya, insya Allah. Nah, Ada sebelum- Buya, nenek ada Buya. Oh, biasanya begitu masuk langsung nanya. Sekarang kok nanya lagi nih. Apa udah paham? Nenek lagi ini Buya, lagi ujian tahsin yang tak itu ya di ngafal gitu. Jadi sementara di gramatikal ini stop dulu kegiatan karena kalau udah masuk gramatikal nenek nggak mau berhenti ngerjainnya. Oke. Jadi nenek lagi belajar untuk tahsin, mau ujian nanti hari Selasa. Oke. Pak Dato, sebelumnya Pak Dato pernah belajar Untuk gramatikal? menafsirkan belum ya. Paling-paling baru membaca dari terjemahan. Oh, yang belajar gramatikal belum ya? Belum ya. Baru pertama dari jalan SPBU, dari nol Bu ya. Oh, SPBU ya. SPBU. Nah sekarang pada saat Pak Dato baca Quran, apa yang terasa setelah belajar? Apa ya, perbedaan yang terasa apa? Biasanya kalau kita baca Al-Quran itu bisa cepat Bu ya. Kalau sekarang tambah lambat. Ya. Karena kadang-kadang kita baca setiap huruf itu pengen tahu artinya apa gitu. Gitu ya. Oke. Cucu Pak Dato di belakang coba apa dulu? Bikin dulu ya. Udah ganggu nanti. Ya. Oke. Maaf ya. Oke, Pak Dato udah siap ya? Ayat Ali Imran siap, ya. ayat ke-200 ya. Iya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dato. Silakan screenshot Pak Dato ya. Semuanya waktu untuk Pak Dato. Oke. Buya. Ya. Boleh saya bacakan yel-yel kita Buya? Oh, boleh. Boleh, ya. Waktu sekarang Pak Dato, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peserta gramatikal Al-Hasani pagi ini. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya ingin menyampaikan dan mencoba untuk mensosialisasikan yel-yel kita di Al-Hasani. Kalau saya bilang apa kabar Bapak Ibu, jawabannya alhamdulillah, semakin bahagia dengan Al-Quran, semakin semangat. Dan kalau saya sebut Al-Hasani, jawabannya ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Okay. Bapak Ibu ya, kita coba ya. Bisa. Nah. Apa kabar Bapak Ibu? Semakin bahagia. Alhamdulillah. Semakin semangat. Al-Hasani. Alhamdulillah. Pertemuan tidak ada. Pertemuan tidak ada. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya ulang sekali lagi boleh Bu ya? Belum salah Bu ya? Kalau saya sebut apa kabar Bapak Ibu, jawabannya alhamdulillah, semakin bahagia dengan Al-Quran, semakin semangat. Kalau saya sebut Al-Hasani, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, kita ulangi. Apa kabar Bapak Ibu? Semakin bahagia. Bahagia dengan Al-Quran, semakin semangat. Al-Hasani. Ada pertemuan tidak ada perpisahan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama sekali marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada subuh
pagi subuh yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di Zoom pagi ini dalam rangka untuk mentadaburi Al-Quran, dan selawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, kelak kita akan bahkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada yang terhormat Buya Rizal Ahsani sebagai penemu, peneliti dan pembina metode gramatikal Al-Hasani, dan juga beliau adalah sebagai pengajar kita di gramatikal Al-Hasani ini, yaitu metode untuk menguraikan Al-Quran secara kata per kata. Dan juga kepada hormat takzim kami kepada Bunda Umi Linda yang setia dan mendampingi Buya Rizal Al-Hasani. Selanjutnya terima kasih juga kepada para guru, pembimbing, mentor, Pak Budi, Pak Joko, Bunda Aini, Bunda Pepe, Bunda Meli, dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, termasuk juga kepada tim pengajar di Tahsin Al-Hasani. Terima kasih juga kepada Nenek Susrawasi, Adinda Redi, Adinda Upi, yang membukakan jalan untuk belajar gramatikal Al-Hasani ini. Terakhir, terima kasih dalam salam takzim kepada Bapak Ibu rekan-rekan angkatan offline 4 beserta seluruh angkatan offline di Al-Hasani dan yang online. Baik. Pagi ini saya diberi kesempatan untuk dapat menguraikan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-200. Namun sebelum itu saya ingin membawa kita semuanya untuk merenung, memuhasabah diri. Untuk itu saya akan membacakan dari materi dalam buku materi yang dibuat oleh Buya, beberapa penyampaian atau surat. Saya mulai dari surat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'an wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Terusnya juga ada hadis yang di dalam buku materi yang ingin saya bacakan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis rawahul Muslim nomor 804. Hari kiamat sangatlah amatlah dahsyat. Setiap jiwa akan menjumpainya. Pada hari itu gunung-gunung bagaikan kapas berterbangan. Saat itu tiba-tiba banyak anak-anak yang langsung beruban. Ibu-ibu yang sedang hamil keguguran. Itu semua terjadi karena dahsyatnya huru-hara di hari kiamat. Semua isi perut bumi keluar. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Quran, surat Al-Qari'ah, surat ke-101, itu 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah,
wa ma adraka mal qaryah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Saat itulah Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tulis, Al-Quran yang telah kita amalkan, datang menolong kita. Al-Quran akan datang menyelamatkan kita dari dahsyatnya bencana kiamat sampai ke alam akhirat nanti. Kita senantiasa berdoa dan bermohon semoga Al-Quran yang saat ini kita baca dan kita pelajari dan kita tadaburi secara istiqomah bersama Buya Rizal Al-Hasani kelak menjadi penolong bagi kita hendaknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oleh karenanya, rasanya kita wajib untuk mempelajari Al-Quran ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, 4 kali Allah menyatakan Al-Quran itu mudah. Pada ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Bunyinya, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudakir. Sebagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari bahwa Al-Quran itu mudah, kita dapat tahu ada anak cacat otak tapi bisa hafal Al-Quran. Itu adalah bukti bahwa Allah memberikan kemudahan untuk yang mencintai Al-Quran. Demikian saja. Terima kasih. Selanjutnya saya akan masuk ke materi pokok. Yaitu menguraikan surat Ali Imran ayat 200. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Screenshot lah. Ya. Oke, lanjut belajar. Terjemahan surat Ali Imran secara gramatikal metode Al-Hasani. Ayat ke-200 surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat ini saya penggal menjadi 15 penggalan yang saya bagi ke dalam 2 bagian. Penggalan pertama sampai penggalan 9, bagian pertama. Kemudian penggalan kedua, bagian kedua, penggalan 10 sampai dengan penggalan 15. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, allazina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, isbiru. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, sobiru. Penggalan ke-8, wa. Penggalan ke-9, robitu. Penggalan ke-10, wa. Penggalan ke-11, ittaqu. Penggalan ke-12, Allah. Penggalan ke-13, la'alla. Penggalan ke-14, kum. Penggalan ke-15,
tuflihuna. Baik, saya lanjutkan. Saya uraikan untuk bagian pertama, yaitu penggalan pertama 1 sampai dengan penggalan ke-9. Ya, penggalan pertama, ya, huruf bermakna artinya wahai. 2, penggalan kedua, ayyuha artinya wahai, ada di Mahmud Yunus halaman 54. 3, penggalan ketiga, allazina, kata penghubung jamak, ada dalam buku materi halaman 23, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif di belakang akar kata. Pelakunya hum, artinya mereka, akar katanya amina. Mana? Itu salah ketika mana? Polanya af'ala. Di Mahmud Yunus halaman 49, mereka telah beriman. 5, penggalan kelima, isbiru, bentuknya KKP, berasal dari KKSAD, pelakunya antum, artinya kalian, akar katanya sabaro, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 211, bersabarlah kalian. Penggalan nomor 6, penggalan ke-6, huruf bermakna artinya dan. 7, penggalan ke-7, sobiru, bentuknya KKP, ciri-cirinya waw sukunna, di belakang kata di belakang katanya berasal dari KKSAD, tusobiruna, pelakunya antum, artinya kalian, akar katanya sabaro, polanya fa'ala, artinya ada di halaman 211, teguhkanlah kesabaran kalian. Ke-8, penggalan ke-8, wa, huruf bermakna artinya dan. Ke-9, penggalan ke-9, robitu, bentuknya KKP, ciri-cirinya waw sukun alif, berasal dari KKSAD, turobituna, pelakunya antum, artinya kalian, akar katanya robato, polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 136, kawallah oleh kalian di perbatasan negeri. Jadi uraian bagian 1 ini artinya adalah wahai orang-orang yang mereka telah beriman, bersabarlah kalian dan teguhkanlah kesabaran kalian dan kawallah oleh kalian di perbatasan negeri. Selanjutnya uraian bagian kedua dari penggalan ke-10 sampai penggalan 15. Penggalan ke-10, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-11, ittaku, bentuknya KKP, berasal dari KKSAD, tatakuna, pelakunya antum, artinya kalian, akar katanya waqoya, polanya ifta'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 505, artinya takutlah kalian. 12, penggalan ke-12, Allah, artinya Allah. Penggalan ke-13, la'alla, huruf bermakna artinya mudahan.
ada dalam buku materi halaman 35. 14 penggalan ke-14 kum, kata ganti artinya kalian. Ke-15 penggalan ke-15 tuflihuna, bentuknya KKSAD berasal bentuknya KKSAD, ciri-cirinya ta di depan, waw sukun dan na di belakang. Pelaksananya antum, akar katanya artinya kalian, akar katanya falaha, polanya af'ala, artinya ada di Muhammad Yunus halaman 323, kalian akan mendapatkan kemenangan. Jadi uraian bagian kedua ini artinya adalah dan takutlah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan kemenangan. Sehingga arti keseluruhan dari uraian Quran surat Ali Imran ayat 200 ini adalah wahai orang-orang yang mereka telah beriman, bersabarlah kalian dan teguhkanlah kesabaran kalian dan kawallah oleh kalian di perbatasan negeri, dan takutlah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana siapa itu? Ya, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah lega Bu ya. Ah, Tadi barek tadi Bu ya, kita lah lapangnya. aku balik. Di mana beratnya Pak Dato? Enggak. Beban anu aja Bu ya. Namanya masih awal-awal kan. Ya. Jadi, ya, namanya orang belajar Bu ya. Oke. Pak Dato kan sering di perguruan tinggi kan pernah presentasi pasti ya di depan mahasiswa atau di depan dosen. Apa bedanya presentasi di sekarang? Apa beda? Ada beda nggak? Beda Bu ya. Apa memang beda nggak? Kalau presentasi di depan umum itu kita beban moralnya salah pun kita nggak begitu khawatir. Kali ini kita takut salah. Salah baca, salah arti nih Bu ya. Ada beda sedikit. Tapi sedikit juga beda, nanti buat kita kebahagiaannya beda lagi. Kalau kita udah selesai, buatnya ampun, bahagianya terasa. Ya. Jadi pada itu sebelumnya nggak pernah belajar gramatikal ya. Belum Bu ya. SPBU Bu ya, dari nol. Nah sekarang pada saat baca Quran kan agak terbata-bata ya. Selama ini baca lancar aja. Sekarang baca mungkin, wah ini apa ini? Ini KKL kah, KKP kah? Ini apa kata? Pasti ada ke sana ya. Pengen tahu. Jadi lambat Bu ya. Kalau biasanya pengennya baca Quran itu cepat gitu kan. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Jadi ini wa, ini la, ini alam. Jadi otomatis dia nanti terikut terus. Kalau udah banyak vocabnya nanti terikut terus itu Bu ya. Iya. Saya dulu ngaji juga gitu Pak Dato. Bisa satu hari itu 3 juz. Tapi begitu aja belajar Quran, satu ayat 3 hari nggak selesai. Satu ayat 3 hari. Awal-awalnya. Nah itu tapi terasa puas kita begitu dapatkan artinya. Waduh, bahagia kita senang. Satu kata aja kita tahu artinya luar biasa enak. Iya, Bu ya. Gitu Pak Dato. Semoga Pak Dato dan keluarga istiqomah ya. Ada Bu ini, ada Bu Eni, ada Nenek, ada segala macam ini. Mudah-mudahan Bu Alona segala macam itu mudah-mudahan istiqomah bersama Quran ya. Baik Bapak Ibu, saya tadi Pak Dato sudah menguraikan yang lebar dengan ayatnya. Sekalian menambah konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Yaitu kalau saya bilang ya ayyuha, wahai. Itu untuk orang muslim panggilan panggilan kesayangan. Wahai. Saya mengatakan duhai. Wahai anak. Duhai anak. Jadi panggilan yang nah, kenapa kan juga panggilan orang kafir juga ya ayyuhal kafirun. Nah, untuk orang kafir ngenyek namanya. Nah, logikanya gimana? Seperti kita bilang hebat. Kita memuji teman kita, dia punya prestasi, punya bagus hasilnya. Apa kita bilang hebat kamu sekarang, selamat. Hebat kita positif. Tapi ada juga teman kita yang nipu kita. Dia janji ngasih ini, jadi dikasih. Berapa kali kita ditipunya. Saya bilang juga sama dia kan hebat kau sekarang tipu aku. Kata hebat juga, tapi ngenyek. Itu yang kira. Sama-sama kata hebat ke teman kita yang betul-betul positif, tapi hebat kepada teman yang nipu kita bilang hebat kau. Itu sindiran lah. Dan pula aku kau tipu, gitu ya, hebat. Begitu juga
ya ayyuha, wahai. Untuk orang muslim, wahai, duhai, sayang. Untuk orang kafir, ya ayyuha itu adalah sindiran. Kemudian juga akan basyiru, berikan kabar gembira bagi mereka, azabun azim, azab yang besar. Masa kabar gembira azab yang besar? Kalau orang muslim juga kabar gembira, tapi banyak surga dan tajri min tahtiha. Jadi itulah kata ya ayyuha. Jadi di sini wahai orang-orang yang allazina aman, mereka telah beriman. Jadi kabarkan pada orang beriman apa yang harus dilakukan. Isbiru, bersabarlah kalian. Sabar dengan segala hal. Sabar dengan musibah, sabar dengan cobaan, sabar dengan doa yang mungkin menurut kita tertunda, sabar semuanya. Dan sabar juga untuk taat. Kita sekarang kan ke Al-Quran ini sabar kita. Oh, sekali masuk belum paham 2 kali. Oh, nggak paham 2 kali, 3 kali. Nggak paham 3 kali, 7 kali. Nggak ada masalah. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isbir, sabar. Sabar dalam taat. Jangan pernah bosan dengan Al-Quran. Jangan pernah bosan. Kenapa kita kalau istiqamah bosan? Itu aja. Ya memang ayatnya itu aja. Kalimat itu mudah Tuhan itu di situ. Karena kalimatnya diulang-ulang, katanya diulang-ulang. Kita baca Quran dengan jiwa, rasa iman. Jangan pakai akal. Akal ya bersama. Amanu lagi, alazina lagi. Tapi kalau kita sudah menjiwainya, sama dengan makan. Orang makan nggak pernah bosan. Kalau orang pernah bosan makan, berarti nggak mau lagi dia ini. Makan untuk kebutuhan fisik, Quran untuk kebutuhan rohani. Ya ayyuhallazina amanu isbiru. Kemudian wasabiru, dan kuatkan kesabaran. Kokohkan, saling bersabar gitu. Saling ingatin, kita sabar, teman-teman kita, kawan-kawan kita juga kita ingatkan untuk sabar. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Warabitu, dan jagalah perbatasan kita, jagalah perbatasan kita, jagalah hal-hal yang tidak boleh dimasuki orang lain. Jadi di sini kan negeri. Berwaspada di situ, jaga selalu. Untuk mungkin dari sebelumnya itu ada terus ini waspada terhadap iman-iman kita. Jangan sampai iman kita dimasuki oleh apa yang bermusyrik. Kemudian ittaq, dan bertakwalah kepada Allah. Apa takwa? Kriteria takwa sama kerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Kerjakan sholat, kerjakan puasa, kerjakan haji, kerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian hentikan semua larangan Allah. Berhenti kita minum khamar, berhenti kita berjudi, berhenti kita berbuat maksiat. Yang ketiga, apa kriteria takwa? Ridha atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita ikhlas dengan kekayaan kita saat ini, kita ikhlas dengan tubuh kita saat ini, ikhlas kita semua. Apa yang kita terima, kita ridha. Itulah kriteria takwa minimum. Kemudian la'allakum, agar kalian tuflihun, orang-orang yang mereka kalian beruntung. Kita jaya, kita sukses. Beruntung di mana? Di akhirat. Kalau falaha itu bertani, katanya falaha bertani, bercocok tanam. Aflaha itu beruntung, itu panen sebenarnya. Nah, panen itu apa artinya? Beruntung. Orang panen. Jadi kita nanti dikubur tuh panen. Panen apa? Panen pahala dari Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya, selamat ya pada doa. Mudah-mudahan ini adalah angka lawa pada doa menerima acara selanjutnya. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nur Hayati untuk memimpin acara selanjutnya. Saya mau tanya Bu Nur Hayati, di Palembang jam berapa sekarang Bu? Di Palembang Ibu Hayati ya? Iya, di Palembang Ustaz. Nah, saya ini Bu Nur Hayati ini ustazah juga kayaknya. Iya ya. Masih pakai ilmu Ustaz, belajar. Tadi saya lihat bukannya lancar sekali, baca bukaannya banyak lancar ya. Kayaknya udah biasa manggung juga. Alhamdulillah. Baik Bu, nanti silakan acara selanjutnya diterusin. Ya, terima kasih Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Setelah kita dengarkan bersama-sama uraian Al-Quran secara gramatikal surat Ali Imran ayat 200 yang disampaikan oleh Dato' Ahyun Al-Heri. Semoga ilmu yang disampaikan ini mampu membimbing kita dan bermanfaat di dunia wal akhirat. Kami ucapkan selamat kepada Dato' Terima kasih. yang